Puji nama Tuhan, Shalom Elohimers. Kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bawa pujian kami kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Mari bawa sembah-Mu. Naikkan pujian-Mu kepada Allah yang hidup. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib. We worship You Lord. Yesus Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, haleluya. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, haleluya, terima pujian. Oh, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, kami agungkan. Amin, haleluya. Kata segala, katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Oh, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku agungkan Yesus, Raja. Seandainya kita bangkit berdiri semuanya, kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Katakan sebab Kau layak. Oh, terima pujian. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak, kami agungkan, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan. Oh, Engkau
worship you Lord. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan pujianmu, pengagunganmu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Amin. Haleluya. Engkau bertata di tempat ini Tuhan, Engkau bertata di setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Oh, terima puji, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Oh, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Naikkan pujian lebih tinggi lagi. Mari sama-sama katakan, sebab Kau layak. Terima puji. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sekali katakan, Engkau Raja yang kami muliakan. Raja di atas segala raja. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan yang tertinggi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkati ibadah kami pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau yang berkarya di dalamnya. Allah Roh Kudus, Engkau yang ambil alih semuanya. Sehingga kami menikmati kuasa Tuhan bekerja atas kami semua. Lawatan-Mu terjadi bagi kami semua. Amin. Sampai pada jemaat Tuhan yang beribadah saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada, yang sedang klik YouTube KBDI Elohim untuk bersama-sama beribadah bersama kami. Mari ucapkan salam melalui chat live yang ada. Silakan saling menyapa satu dengan yang lain. Dimanapun Anda saat ini berada, mari kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, menikmati kasih Allah yang begitu besar dan luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat
Yesus, ajaib perbuatanmu besar, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Amin, amin. Yes. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu besar, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Besar kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar, amin. Kasih setiamu besar selama, kasih setiamu besar selama, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Yes, haleluya. Sekali lagi berikan lambaikan tangan Amin, buat Tuhan haleluya. kita yang luar Yes. biasa. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu yang kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan buat kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus, kami yang hidup dan berkuasa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih Seperti Saat ini kami mau berkata, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur,
katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah hanya kepadamu Tuhan, bersyukur karena kasih-Mu Tuhan sedang yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah. Mari jemaat Tuhan, kau yang ada di rumahmu masing-masing, kau boleh katakan bersyukur, bersyukur, yes Lord. Lama syakar, karena kasih yang ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau berkata Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kami. Oleh karena itu pagi ini kami mau bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Seumur hidup kami. Haleluya.
Terpujilah namamu ya Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan terus ada menjadi bahagian kami, Amin. orang-orang yang tahu mencari Tuhan dan senantiasa tetap setia kepada Tuhan Haleluya, Yesus. apapun keadaan yang kami boleh alami saat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, berbahagialah kita yang senantiasa boleh mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Yang walaupun ibadah kita adakan secara online, tetapi Tuhan ada bagi kita semua. Dia hadir di tempat ini, dia hadir pun di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, satu hal kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Keadaan belum kondusif, banyak hal yang kita hadapi saat ini. Akan tetapi janji Tuhan ya dan amin tetap menjadi bahagian hidup kita. Oleh sebab itu, satu kerinduan Tuhan bagi kita tetap boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia kepada Dia. Ayat firman Tuhan bagi kita semua sebelum kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10 bagian C. Wahyu 2 ayat 10 bagian C, demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, luar biasa hidup kita umat-umat Tuhan yang hidup di dalam perjanjian Tuhan. Ketika Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menepatinya. Dan tentunya saat ini kita melihat bagaimana kerinduan Tuhan. Ternyata kita harus senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Karena ada mahkota kebenaran, ada penghargaan, ada reward yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang setia. Setia mengandung arti tetap teguh hati, punya ketetapan hati. Teguh hati terhadap apa? Terhadap iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan mungkin situasi saat ini sedang menguji iman kita. Apakah kita tetap memiliki keteguhan hati, iman yang kokoh dalam kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah kita tetap setia sampai akhir, setia sampai mati. Karena Tuhan yang sudah menyediakan, Tuhan yang sudah menetapkan hidup kita, dan Tuhanlah yang akan siap memberikan perjanjiannya bagi kita semua. Mahkota kebenaran, mahkota keselamatan, mahkota kemuliaan. Itu akan kita alami ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Makanya seringkali kita mendengar ada satu slogan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Artinya kita tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan. Tidak ada yang bisa menggeserkan iman kita kepada Tuhan. Karena kita mengerti dan mengenal Dia secara pribadi. Kemudian setia mengandung arti patuh atau taat kepada perintah. Perintah firman Tuhan tentunya. Perintah Tuhan kepada setiap kita. Karena lewat kita melakukan dan taat melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan, disitulah berkat Tuhan menjadi bahagian hidup kita. Karena kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ada begitu banyak perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan ketika kita setia melakukan perintah Tuhan, kita akan boleh ada untuk menggenapi setiap janji Tuhan itu. Hubungan dengan apa yang akan kita lakukan saat ini adalah memberikan persembahan.
Memberikan persembahan bukan ketetapan organisasi gereja atau hamba Tuhan atau gembala sidang. Tetapi inilah ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Ada firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Bahkan ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan ketetapan dalam hidup kita supaya kita senantiasa terus memberi persembahan kepada Tuhan. Setiap kali kita berbuat bakti beribadah, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini adalah ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap setia melakukannya. Akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Ketika kita tidak punya sesuatu pegangan yang kuat dan pengertian yang benar tentang kita ketika memberikan persembahan. Kalau kita benar-benar mengalami kasih Tuhan yang sempurna itu, kita pun akan berusaha untuk mengasihi Tuhan. Sedaya upaya apa yang akan kita bisa berikan dan lakukan bagi Tuhan. Dan tidak pernah putus-putus apa yang akan kita berikan kepada Tuhan, itu tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, bukan cuma karena pas memang kita sudah siap untuk memberikan persembahan, waktunya memberikan persembahan, tidak. Tetapi ada kerinduan yang ada di dalam hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Lewat persembahan yang akan kita berikan. Sehingga saya percaya inilah akan membedakan kita ketika kita memberikan persembahan. Bukan hanya biasa-biasa saja. Tetapi punya kerinduan yang besar. Untuk membalas kasih Tuhan yang pada hakikatnya kita tidak akan pernah bisa membalas. Dan disitulah letak berkat janji Tuhan dinyatakan bagi kita. Ketika kita akan memberi berkat daripada sorgawi, akan mengalir dan akan memenuhi kehidupan kita yang mengerti tentang pemberian yang sejati kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dua hal ini saja yang saya mau katakan tentang kesetiaan. Kesetiaan yang pertama, kita harus tetap ada di dalam iman kita kepada Yesus apapun yang terjadi. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, tetap terus taat dan patuh melakukan perintah Tuhan. Karena di dalamnya kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Penyertaan Tuhan akan menjadi sempurna atas hidup kita. Kemarin, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ada reward, penghargaan yang luar biasa menjadi bahagian kita semua. Ya, puji Tuhan, persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer di ada rekening di sana, kemudian ada aplikasi GoPay dan OVO. Dan mari berikan dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan dan dengan penuh sukacita. Bahkan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita sehingga kita percaya ada perkataan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kita menjadi pegangan, menjadi berkat bagi kita semua jemaat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa di sorga. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk keberadaan kami sampai pada saat ini. Dan kami sudah memuji, menyembah Engkau. Bila pujian penyembahan kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Dan juga kami mempersiapkan persembahan kami Tuhan. Semuanya boleh berkenan dan menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Sehingga usaha, bisnis, mata pencarian, pekerjaan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Semuanya diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Bahkan kekuatan kesehatan menjadi bahagian kami semua. Bahkan saat ini tiba kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang terus akan memakai hamba-Mu. Pengurapan Allah di tempat yang maha tinggi menjadi bahagian daripada hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami semua yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berbuat ibadah walaupun secara online. Saya percaya saudara dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau menyambut khusus bagi saudara mungkin yang baru pertama kali datang beribadah walaupun secara online. Kalau saudara tidak keberatan boleh tulis barangkali nama saudara di ruang chat. Dan kalau saudara ada pertanyaan soal gereja kami, silakan saudara menghubungi call center yang nomornya ada tertulis di layar
saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya saudara, bukalah hatimu dan siap terima firman Tuhan. Hamba Tuhan akan lain saudara dari tempat yang jauh. Bapak Pendeta Hanis Supit, ya saya kira tidak asing lagi walaupun dia sudah lama tidak berkhotbah di tempat ini. Tapi Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa. Mari Pak Hanis Supit melayani kita pada pagi ini dengan firman Tuhan. Saya persilahkan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya segala sesuatu Allah izinkan, dan kalau kita hari ini bisa beribadah lagi, walaupun sebagian di antara kita mengikuti secara online, tetapi percayalah dimanapun kita berada pada saat hati kita terbuka bagi Tuhan, maka di situ Tuhan hadir bagi saya dan saudara. Dan saya terlalu yakin hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah pasti juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Percayalah apapun menjadi pergumulanmu, di dalamnya ada Yesus sebagai penyerta kita, ada Yesus sebagai sumber jawaban yang akan menolong saya dan saudara. Sebelum saya lanjut membawakan kebenaran firman Tuhan, tentunya saya secara pribadi berterima kasih pertama-tama tentunya buat Gembala Sidang Bapak Pendeta Franklin yang sudah mengizinkan saya bisa melayani pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Sekian banyak tahun dengan pelayanan masing-masing, saya tidak pernah berdiri lagi di gereja ini, tetapi kemurahan Tuhan justru di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah pandemi, Tuhan izinkan saya bisa melayani di gereja ini, dan tentunya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di GPD Elohim sehingga campur tangan Tuhan membuktikan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit, tetapi di situ juga kasih dan anugerah Tuhan terlalu besar bagi gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya percaya baik gembala sekeluarga diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh jemaat GPD Elohim juga pasti diberkati oleh Tuhan. Yang berikut juga saya berterima kasih buat orang tua saya yang hari ini juga kami bisa bersama-sama, dan saya percaya ini adalah kemurahan Tuhan bisa menemukan orang tua kami dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Dan itu menjadi kebanggaan, menjadi kesukaan bagi kami semua bahwa sungguh Allah yang memanggil kami untuk melayani Dia adalah Allah yang setia, dan Dia tidak pernah meninggalkan, Dia senantiasa menganugerahkan segala sesuatu yang baik bagi setiap saya dan saudara. Nah, mendahului kebenaran firman Tuhan, saya ingin sedikit bersaksi bahwa sekian puluh tahun yang lalu, saya masih SMP dan SMA, saya senang melakukan apa disebut dengan berburu, ya. Dan kegiatan itu biasanya kami lakukan pada malam hari. Berkali-kali kami melakukan kegiatan itu di tengah malam, di tengah-tengah seringkali ada bulan tetapi seringkali enggak ada bulan, seringkali cuacanya baik tetapi seringkali cuacanya juga tidak baik. Dan di dalam kami mencari binatang buruan tentunya ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Entah itu masalah hama, entah itu masalah serangga, entah itu masalah-masalah gangguan-gangguan yang kita bisa hadapi. Tetapi itu tidak pernah menyurutkan kami untuk terus melakukan pencarian, untuk bisa melakukan apa yang menjadi keinginan hati kami, apa yang menjadi harapan kami pada saat kami ingin melakukan itu semua. Ada banyak kendala, kami harus melewati jalan yang sempit, ada kalanya kami tidak bisa menemukan jalan dan kami harus buka jalan, seringkali kami harus melewati sungai-sungai. Tetapi itu kembali lagi tidak pernah menyurutkan, karena apa? Kami tahu bahwa ada sesuatu yang kami bisa dapati. Bahkan sering kali kami harus pulang dengan tangan yang hampa, tetapi bukan berarti membuat kami itu ya udahlah kayaknya nggak akan dapat lagi. Tidak menyurutkan hati kami untuk terus mencari apa yang menjadi kebiasaan kami, apa yang menjadi kesukaan kami. Karena itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi diri kami, akan menjadi cerita. Seandainya saya dulu umpama nggak pernah berburu dan saya nggak mungkin akan menceritakan bahwa ada sesuatu yang saya pernah alami. Justru karena saya pernah mengalami itu semua, saya pernah mengalami apa disebut dengan kegagalan, tetapi saya bisa menemukan berbagai-bagai macam binatang yang pantas diburu.
maka itu bisa menjadi kesaksian bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Pada saat anak-anak saya tanya, Pak gimana waktu Papa masih remaja, pemuda, apa saja yang Papa kerjakan? Saya mengatakan dan saya bisa menceritakan mereka secara jelas. Dalam ingatan saya, dalam pikiran saya bisa rinci secara jelas. Oh iya, keadaan sulit seperti ini, perjalanan seperti ini, kendala-kendala yang harus dihadapi seperti ini. Saya bisa ceritakan dan itu membuat mereka, oh begitu ya kalau kita berburu sesuatu. Nah hal yang sama hari ini saya ingin bercerita kepada kita semua. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagaimana kita mencari Allah. Sebagaimana saya katakan tadi, orang seperti saya harus berburu dan harus dikecewakan dengan keadaan, dengan situasi, dengan tidak dapat buruan. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya ada berapa banyak kali saya dan saudara juga mengalami kegagalan-kegagalan pada saat kita mencari Tuhan. Kita sudah menyiapkan segala sesuatu, kita berharap itu adalah cuaca yang baik, kita sudah mempersiapkan perbekalan-perbekalan yang ada. Tetapi pada satu ketika kita tidak pernah menemukan itu. Tetapi apakah itu akan menyurutkan saya dan saudara? Apakah itu akan mengecewakan kita dan kita berkata, udahlah saya enggak cari Tuhan. Mungkin saya juga pada waktu itu, apalagi saya masih anak remaja, masih pemuda. Saya mungkin akan berkata, ngapain juga saya capek-capek besok harus sekolah, malam-malam harus berburu, pulang gak dapat apa-apa, malah pulang seringkali dimarahin lagi. Kenapa pulang malam-malam, kenapa pulang pagi? Tetapi sekali lagi karena sesuatu yang mendorong saya untuk bisa melakukan sesuatu semasa muda saya. Sehingga hari tua saya bisa mengingat, oh iya ada sesuatu yang membuat saya bisa meraih apa yang saya inginkan, maka itu mendorong saya tetap melakukan. Hal yang sama juga tentunya pada saat saya menjadi dewasa dan pada saat saya ingin mencari sesuatu dalam kehidupan saya. Maka hal itu pengalaman masa lalu di mana tantangan, rintangan, ujian, cobaan tidak dapat membatasi saya, tidak dapat menghalangi saya untuk melakukan perburuan saya. Hal yang sama di dalam Tuhan. Tantangan apapun, persoalan apapun, itu tidak akan membatasi saya untuk terus mencari Tuhan. Seringkali memang sebagai hamba Tuhan, saya berdoa, saya berpuasa, seringkali gak dapat jawaban. Dan saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang mengalami hal yang sama seperti saya. Sudah berdoa sekian lama, kok Tuhan itu gak jawab-jawab ya. Kayaknya Tuhan gak dengar saya, kayaknya Tuhan gak peduli dengan saya. Tetapi apakah saya dan saudara langsung mengangkat tangan, ya udah ngapain juga saya capek-capek cari Tuhan. Ngapain saya juga harus puasa. Buktinya gak dapat jawaban. Ngapain juga saya harus beribadah. Ngapain saya harus buka channel televisi. Aduh capek deh. Lebih baik saya cari yang lain. Udah pasti saya dapat. Lebih baik saya buka toko, sudah pasti saya tahu pasti ada pelanggan yang masuk. Lebih baik saya kerja, sudah pasti saya bisa mendapat gaji dan segala macam. Kita selalu mencari sesuatu kepastian dan tetapi seringkali saya ingin katakan dalam pencarian kita juga di dalam dunia ini, seringkali kita tidak memperoleh apa disebut dengan satu kepastian. Kita tetap mengalami kegagalan-kegagalan. Nah, di tengah-tengah pandemi seperti ini tentunya ada banyak hal yang sementara terjadi dalam kehidupan kekristenan. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang merasa saya sudah gagal. Saya sudah tidak bisa menemukan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya pekerjaan saya diambil orang. Buktinya hari-hari ini saya di PHK. Buktinya saya hari-hari mau cari kerjaan aja sulit. Orang menolak saya, orang mentertawakan saya, orang mengacuhkan saya, orang mengabaikan saya. Saya rasa-rasanya nggak bisa di tengah-tengah pandemi. Ngapain saya harus setia lagi sama Tuhan? Lebih baik saya pakai cara-cara manusia, cara-cara dunia dengan kekasaran, dengan kecurangan, dengan hal-hal yang bisa membuat orang lain rugi. Kenapa saya nggak lakukan itu? Yang penting saya bisa hidup, yang penting saya bisa melakukan sesuatu. Dan itu menyebabkan banyak orang merasa bahwa ngapain saya harus mencari Tuhan. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tuhan hadir bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya tahu sampai saat ini kalau Bapak Ibu masih lihat layar kaca televisi atau layar kaca komputer Bapak Ibu saudara-saudara, itu berarti anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan, berkat Tuhan tetap menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita membuka di dalam kitab Lukas
Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-7, Lukas pasal 7, saya akan baca ayatnya yang ke-36 mulai sampai ayatnya yang ke-38. Hari ini saya coba membawakan judul Mencari Tuhan. Kenapa saya membawa judul Mencari Tuhan? Karena hari-hari ini banyak orang sudah enggak mencari Tuhan. Mereka lebih cenderung mencari hidup. Bagaimana menafkahi hidup mereka, bagaimana menjaga kekuatan mereka, mencari kesehatan mereka sehingga mereka lupa mencari Tuhan. Mereka lupa siapa yang memberikan kehidupan, siapa yang memberikan mereka kesempatan. Sehingga hari ini saya coba mengangkat kepada kita semua untuk kita kembali lagi kepada dasar kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu terjadi oleh karena Tuhan. Dan kalau itu terjadi oleh karena Tuhan, maka kita harus kembali mencari Tuhan. Kita harus tetap menaruh pengharapan kita, keyakinan kepada Tuhan. Di dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 36 saya akan bacakan bagi kita semua. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Satu kisah yang menarik yang diangkat oleh Lukas. Bagaimana menceritakan ada satu ketika Yesus itu diundang oleh seseorang. Dan bukan hanya Yesus saja yang diundang di situ, tentunya ada murid-muridnya, ada kerabat-kerabat dari yang si mengundang. Mereka coba mengundang Yesus untuk mungkin bertukar pikiran, untuk mungkin minta didoakan, untuk mungkin mereka membutuhkan sesuatu. Atau mungkin mereka sengaja mengundang Yesus untuk supaya orang bisa melihat bahwa mereka bisa undang Yesus. Karena hari-hari ini banyak orang ngundang cuma sekedar orang tahu, oh iya dia bisa undang. Apalagi itu orang besar. Setiap kita tentunya kalau mengundang orang besar rasa-rasanya bukan karena kita pengen orang itu mengundang orang itu karena dia besar. Tetapi karena kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sederajat dengan orang itu. Dengan apa? Dengan kalau orang itu bisa datang berarti dia menghargai saya. Sehingga kita seringkali membangun satu kehidupan yaitu kebanggaan, kesombongan dalam diri kita untuk membangun. Oke, kita tidak akan berbicara itu tetapi kita bisa melihat kembali bahwa Simon mengundang Yesus. Dan saya katakan tadi pada saat dia mengundang Yesus ada banyak orang yang ikut serta di dalamnya. Berita kedatangan Yesus itu didengar oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Bahkan berita kelahiran itu bukan hanya didengar oleh mereka-mereka yang membutuhkan Tuhan. Bukan di kalangan mereka-mereka yang memiliki sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Mereka memiliki posisi yang baik, harta yang baik, jabatan yang baik, status sosial yang baik. Bukan hanya mereka saja yang bisa mendengar hal itu. Tetapi kita membaca di sini ternyata kehadiran Yesus didengar juga oleh sekelompok orang, dalam hal ini seorang pribadi, seorang wanita, di mana wanita ini adalah sosok pribadi yang dikenal adalah wanita berdosa. Wanita yang tidak pantas bergaul dengan yang lain. Wanita yang pantas dijauhi oleh siapapun yang mau hidupnya berkenan kepada Allah. Dan wanita itu dengar, kayaknya ada sesuatu yang mendorong dia untuk dia bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Untuk supaya dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang dapat mengubah hidupnya. Bahkan bukan itu saja, wanita ini juga sudah datang dengan satu pemikiran baru. Bahwa dia datang bukan untuk datang sekedar meminta. Dia datang bukan hanya sekedar memohon. Dia datang bukan hanya sekedar ingin nangis saja. Karena ada banyak persoalan, ada banyak tekanan dalam hidupnya. Tetapi kita bisa membaca ternyata wanita ini pada saat dia mau datang kepada Tuhan, pada saat dia mencari Tuhan, dia tidak datang asal-asalan. Dia datang dengan satu konsep bahwa kalau saya mau datang, saya nggak boleh datang dengan tangan hampa.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini ada orang lain yang mengundang Yesus sekedar saja, tetapi ada orang yang tidak diundang tetapi punya konsep yang benar pada saat mencari Yesus. Dia tidak mau datang dengan tangan hampa. Dia nggak mau datang dengan asal-asalan saja. Tetapi Alkitab mengatakan di sini, dia sudah membawa hati dan hidupnya. Dan dia menyiapkan sesuatu supaya kehadiran hidupnya, dia bukan hanya melimpahkan keluh kesahnya kepada Tuhan, kepada Yesus, tetapi dia ingin memberikan sesuatu, yaitu ada minyak yang dia bawa. Dan minyak itu bukan hanya dia bawa kasih begitu saja, tetapi bagaimana kita membaca di sini, minyak itu dibawa. Dan dia curahkan itu bukan hanya curahkan asal-asal saja. Ada banyak orang seringkali kalau kasih hadiah, nih gua punya hadiah, lu ambil aja lah. Seringkali kita seperti itu. Kita bisa, ya udah kamu mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tetapi wanita ini beda loh. Dia berharap bahwa apa yang dia beri itu bisa menghasilkan sesuatu. Bukan bagi dirinya, tetapi bagi orang, bagi pribadi yang namanya Yesus bisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Dan kita bisa membaca sini pada saat dia datang. Saya nggak tahu wanita ini datangnya kayak mana. Yesus aja yang diundang nggak dilayani baik-baik. Karena kalau kita baca, Yesus diundang seharusnya dia dilayani baik-baik. Dia harus dibasuh. Tetapi Yesus nggak dilakukan hal seperti itu. Tidak dilayani seperti tradisi yang biasa dilakukan oleh bangsa Yahudi. Yesus aja yang diundang tidak dilayani seperti tradisi yang harus dilakukan. Apalagi wanita ini, wanita berdosa. Saya nggak tahu dia masuk dari mana. Karena kita tahu untuk orang berdosa mau masuk di kalangan orang Farisi, orang-orang ternama itu tidak segampang yang seperti saya dan saudara pikirkan. Tetapi herannya wanita ini bisa masuk. Enggak tahu dia masuk dari pintu depan atau pintu belakang, saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti Alkitab menjelaskan di sini, wanita itu ada di belakang Yesus, ada di hadapan Yesus, ada di sisi Yesus, ada dekat dengan Yesus. Dan dia bukan hanya berdiri menunggu Tuhan itu ulurkan tangan, enggak. Dia langsung tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia nangis, ada air mata. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada minyak yang dia harus korbankan. Saya ingin katakan kepada kita semua. Kalau kita ingin benar-benar mencari Yesus dengan cara yang benar. Maka setiap saya dan saudara harus bisa datang dengan membawa sesuatu yang dapat menggerakkan hati Tuhan untuk bisa memberkati kita. Dan karena wanita ini melakukan sesuatu dapat menggerakkan hati Tuhan. Yesus tidak peduli dengan siapa yang mengundang dia. Dia nggak perlu jaga nama si Simon yang menjaga dia. Dia tidak perlu menjaga nama baik orang-orang Farisi yang coba mencemooh, yang coba menjelekkan, yang coba membuang wanita itu, yang coba menyudutkan Yesus. Dia nggak peduli siapa yang mengundang. Tetapi dia begitu peduli dengan orang yang mencari dia dengan cara yang pantas dan benar. Dia berani mengkritik mereka yang mengundang dia. Dia berani mengkritik orang-orang yang mengkritik apa yang sementara terjadi. Dia ingin meluruskan bagaimana cara untuk mendapati Yesus dengan cara yang benar. Dan saya ingin katakan kepada kita semua hari-hari ke depan, Allah kita di dalam Yesus juga akan meluruskan saya dan saudara. Bagaimana kita mencari Tuhan. Karena kalau kita bisa mencari Tuhan dengan cara yang benar, maka saya ingin pastikan kepada saya dan saudara, Allah pasti akan membela saya dan saudara. Dia akan menghalau segala sesuatu yang merintangi saya dan saudara. Dia akan menghalau segala sesuatu yang membatasi hidup saya dan saudara. Dia akan menghalau orang-orang yang coba mencelakakan saya dan saudara. Dan dia akan berkata, kalau saya dan saudara melakukan dengan cara yang benar,
Dia akan berkata, inilah perbuatan yang benar-benar sangat-sangat memuliakan Tuhan. Bisa dibayangkan kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya bahwa setiap kita pengikut Kristus yang dengan setia melayani Tuhan. Alkitab mengatakan orang percaya terangnya akan makin bersinar. Alkitab berkata kalau kita ada di dalam Tuhan ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Sehingga ada banyak orang yang akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa datang kepada Tuhan? Kalau kita sendiri tidak bisa melayani Tuhan dengan cara yang benar. Dengan cara yang tidak baik. Dengan cara asal-asalan. Ya udahlah, Tuhan kan maha tahu. Tuhan tahu kok diri saya. Memang Tuhan tahu diri saya dan saudara. Sebelum wanita ini datang saya percaya Tuhan juga sudah tahu wanita itu seperti apa. Gak usah diceritakan. Tuhan tahu, Yesus tahu wanita itu seperti apa. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa yang menggerakkan wanita itu melakukan itu semua. Apa yang menggerakkan saya dan saudara mencari Tuhan? Ada banyak orang mencari Tuhan karena diajak teman. Ada banyak orang mencari Tuhan karena pengen cari nama. Ada banyak orang cari Tuhan karena pengen cari teman di gereja. Tetapi saya ingin katakan, kalau kita mau mencari Tuhan karena kita mau mengasihi Tuhan, maka tidak ada yang dapat membatasi saya dan saudara untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita bukan hanya bisa memberi hati dan hidup saya dan saudara. Tetapi kita juga dapat memberi apa yang dapat kita beri. Baik itu keuangan kita, ekonomi kita. Kita dapat beri itu, kita sanggup memberikan itu kepada Tuhan. Karena ada banyak sekali orang bilang, ya udah yang penting kamu beri hati saja. Enggak. Kalau kita baca orang-orang yang bukan hanya sekedar memberi hati. Orang-orang yang turut serta membawakan sesuatu bagi Yesus. Itu selalu dicatat dalam Alkitab. Baik wanita ini, ada wanita-wanita yang lain, ada Sakeus yang memberi bukan hanya hidupnya. Tetapi berkat-berkat kekayaannya itu dicatat dalam Alkitab. Jadi kalau kita, saya dan saudara cuma sekedar Tuhan tahulah, pokoknya Tuhan tahulah. Saya ingin katakan, kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang baik yang Tuhan akan kerjakan. Dan tadi saya sudah katakan bagaimana wanita ini dia harus bergumul. Seperti saya berikan kesaksian tadi, saya harus bergumul untuk berburu. Waktu, tenaga, digigit serangga, gak tidur, basah dengan hujan, pulang-pulang gak dapat apa-apa. Kecewa memang. Mungkin wanita itu pada saat dia pengen buka rumah, orang itu dia lihat kok orang itu begitu banyak, gimana saya bisa masuk. Tetapi dia berusaha, pokoknya yang penting saya bisa datang ketemu Yesus. Dia bisa melewati bodyguard Yesus itu gak gampang. Karena kalau kita baca di peristiwa-peristiwa yang lain, bagaimana bodyguard Yesus itu jaga Yesus dengan luar biasa. Yaitu murid-murid, para rasul-rasul, mereka jaga luar biasa. Nah ini yang datang orang berdosa loh. Bukan hanya para murid yang akan menolak dia, orang-orang di sekitar juga akan mencemooh dia. Tetapi enggak, dia mau cari Tuhan. Enggak, pokoknya saya mau cari Tuhan. Saya mau cari Tuhan bukan hanya sekedar saya ingin dipulihkan. Tetapi saya mau mencari Tuhan supaya saya dapat memberkati Tuhan. Memang kita tidak bisa memberkati Tuhan karena Tuhan sumber berkat. Tetapi Tuhan mau apa yang kita miliki bisa enggak kita kembalikan kepada dia? Bisa enggak kita serahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan? Dan saya ingin katakan kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya hari-hari ini, entah saya dan saudara yang sudah melakukan langkah di mana kita mengalami kesalahan,
Pada saat kita melangkah dan kita mengalami hal-hal yang buruk. Pada saat kita melangkah mungkin pada saat itu kita menjadi sosok seseorang yang menjadi sombong, menjadi tinggi hati, menjadi merasa diri orang yang paling hebat, orang yang paling berpengaruh. Kalau kita merasa itu, apakah saya dan saudara masih bisa mencari Tuhan? Ada banyak kali hanya orang-orang berdosa yang mencari Tuhan. Ada banyak kali hanya mereka yang mengalami persoalan yang mencari Tuhan. Tetapi banyak kali orang-orang yang sudah diberkati gak mau mencari Tuhan. Mereka yang berhasil dalam pekerjaan gak mencari Tuhan. Mereka yang berhasil dalam usaha gak pernah mencari Tuhan. Justru mereka meninggalkan Tuhan. Jadi setiap saya dan saudara harus benar-benar mencari Tuhan dengan cara yang baik. Bisa bayangkan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Simon yang mengajak Yesus, Simon yang mengundang Yesus bukan mendapat pujian. Tetapi kalau kita membaca, Simon mendapati suatu kritikan. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa akhirnya Simon itu mendapat suatu kritikan. Tentunya jangan sampai hidup saya dan saudara yang merasa aman, merasa nyaman, seharusnya kita undang Yesus dapat berkat, tetapi justru gak diberkati. Justru orang yang gak diundang, tetapi memberikan hati dan hidupnya, justru mereka diberkati Tuhan. Ada berapa banyak kali anak-anak Tuhan merasa kecewa, Tuhan kok gak adil, dia kan baru bertobat. Tuhan tahulah masa lalu dia seperti apa. Saya tahu kok masa lalu dia seperti apa. Dia itu aduh Tuhan rusak banget, dia jelek banget. Dasarnya memang dia hidup di jalanan. Dasarnya memang keluarganya gak benar Tuhan. Kok hari ini Tuhan dia yang dipakai Tuhan. Kok hari ini dia yang diberkati Tuhan. Kok hari ini rasa-rasanya Tuhan itu menjunjung tinggi dia dengan luar biasa. Kok saya enggak. Kalau kita mengatakan demikian, hati-hati, mungkin pada saat itu kita tidak pernah mengundang Tuhan dengan cara yang benar. Sehingga yang terjadi adalah iri hati. Anak-anak Tuhan yang mengundang Tuhan dengan cara yang benar tidak akan pernah iri hati dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Justru mereka akan bersyukur, puji Tuhan ada orang yang bisa melakukan itu. Puji Tuhan ada orang berdosa yang bisa kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan ada orang yang mau memberikan hidup mereka lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya juga ingin menantang kepada jemaat-jemaat Tuhan. Baik saudara-saudara yang sementara menyaksikan acara ini. Dimanapun kalian berada. Taruh dalam hidupmu Tuhan. Bukan saya yang gak mau ke gereja. Bukan saya yang gak mau mencari Tuhan. Tetapi keadaan ini yang membatasi saya. Tetapi Tuhan tahu hari ini saya hadir di depan layar televisi atau layar komputer. Saya mau cari Tuhan. Saya ingin mendapati Tuhan dengan kelemahan saya. Bapak ibu saudara-saudara bisa menceritakan kelemahan hidup. Bapak ibu udah mulai berkata, Tuhan hari-hari ini saya sudah mulai jauh daripada Tuhan. Seperti wanita ini, Tuhan orang sudah mencap memang saya orang berdosa. Memang saya orang tidak berkenan. Tetapi saya mau datang, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, datang juga kepada Tuhan. Mungkin hari ini juga Bapak Ibu saudara-saudara akan berkata, Tuhan sudah bertahun-tahun saya enggak pernah lagi beribadah. Sudah bertahun-tahun saya enggak pernah melayani Tuhan lagi. Sudah bertahun-tahun saya tidak peduli lagi tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi kembali lagi menaruh dalam hidupmu, Tuhan aku ingin melakukan sesuatu. Walaupun mungkin hari ini saya belum dapat sesuatu dari Tuhan. Tetapi besok saya akan cari lagi Tuhan. Saya akan usahakan sesuatu lagi bagi Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara bisa bayangkan. Yesus dalam dia mencari anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapaknya di surga. Dia mengalami, saya bisa katakan kegagalan dalam hidupnya. Bisa bayangkan dia udah nangis sampai bapaknya. Minta Bapak, kayaknya aku gak sanggup mikul tanggung jawab. Kayaknya aku gak sanggup harus mati bagi manusia. Kayaknya saya gak bisa, sehingga dia nangis kepada Bapak. Dia bisa merasakan bagaimana ada tekanan yang luar biasa. Dia gak salah, dia gak berbuat dosa. Tetapi ada tekanan yang begitu kuat. Tetapi dia harus tetap mencari Tuhan.
Dia harus berdoa, minta bantuan orang lain, minta bantuan teman-teman, bantuan murid-murid. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Dan Yesus harus bergumul sendiri, dia harus mencari wajah Allah Bapa di surga. Dia harus menangis begitu luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan keringatnya bagaikan peluh titik-titik darah. Suatu goncangan yang begitu besar. Tetapi hari itu dia nggak menemukan Bapaknya di surga. Kegagalan itu terjadi. Dia hanya bisa berkata, ya Bapa, kalau itu memang kehendak-Mu, jadilah. Dan biar bukan kehendak-Ku saja yang jadi. Pikir-pikir dapat pertolongan. Pikir-pikir dapat campur tangan Tuhan. Belum selesai berdoa, tentara sudah datang menjemput dia. Dikira dapat jawaban. Enggak dapat jawaban. Bapak ibu saudara-saudara bisa bayangkan kalau bapak ibu saudara-saudara ngalami itu. Pikir-pikir sudah berdoa, puasa. Enggak dapat, justru persoalan baru datang. Yesus itu alami persoalan baru. Ditangkap, ditinggalkan oleh murid-murid yang lain. Enggak dapat perhatian, enggak dapat kasih sayang, enggak dapat pembelaan. Harus berdiri sendiri di hadapan Pilatus dan Herodes. Enggak ada siapa-siapa yang bikin bela dia. Tetapi apakah Yesus berhenti mencari Bapa dia? Enggak. Dia enggak berhenti, oke, saya enggak dapat. Di forum ini, di mahkamah ini, di hadapan masyarakat Israel, saya enggak dapat pembelaan, enggak apa-apa. Dia tetap menaruh hatinya untuk percaya kepada Allah Bapa di surga. Dia tetap mencari wajah Allah, dia tetap berseru, dia tetap menaruh harapannya kepada Allah Bapa di surga. Lepas dari satu sengsara, dari satu pukulan, dari satu luka. Dari satu penderitaan, dia harus tetap melangkah. Berkali-kali dia harus terjatuh. Tetapi dia harus melangkah. Mungkin secara manusia, kayaknya vonis terakhir kayu salib bisa batal kali. Kan kita seringkali berharap, aduh mungkin hari terakhir, detik-detik terakhir Tuhan bisa batalin kok hal-hal buruk. Tuhan bisa gantikan musim ini menjadi musim yang baik. Yesus gak dapat itu loh. Musim yang buruk seakan-akan terjadi bagi dia. Tetapi dia tetap menaruh hatinya, enggak, aku tetap percaya kepada Bapakku di surga. Sehingga salah satu perkataannya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dia berkata, ternyata genap sudah segala perbuatan ajaib Allah bagi hidup. Saya ingin katakan kepada kita semua, seringkali justru di tengah-tengah kita sudah enggak berdaya. Seperti Yesus enggak berdaya dan dia memang harus mati. Tetapi disitulah Allah mengangkat dia. Hari-hari ini mungkin kita tidak akan mati secara jasmani. Tetapi Allah akan mematikan kesombongan kita. Allah akan mematikan keangkuhan kita. Allah akan mematikan rasa minder kita, keterbatasan kita untuk bisa hadir. Dia pengen kamu mati dulu. Supaya kamu mau bisa datang kepada Tuhan. Kamu harus tinggalkan gengsimu. Kamu harus tinggalkan apa yang akan dikatakan orang lain terhadap dirimu. Tinggalkan itu semua. Kamu harus berani datang kepada saya. Maka engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini saya ingin berani katakan kepada kita semua. Kalau kita mau datang dengan hati yang terbuka dan kita mengatakan, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Maka Tuhan itu memberkati. Dan kita bisa melihat seorang janda yang datang kepada Tuhan. Datang, Tuhan, aku ini gak bisa lakukan apa-apa. Tetapi aku bisa memberikan sesuatu. Dan Tuhan memberkati.
Tetapi ada juga orang yang kelihatannya orang besar, tetapi dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku kelihatan orang besar di mata orang lain. Tetapi Engkau tahu aku hancur, aku gak berdaya. Aku gak bisa. Tetapi Tuhan bilang, orang kayak gitu luar biasa loh. Orang yang bisa memberikan hidup mereka mengakui ketidakberdayaannya. Itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Hari-hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati. Apakah kita mencari Tuhan dengan kesombongan kita, dengan harta kita? Atau kita mencari Tuhan karena memang kita tahu siapa Yesus yang layak kita sembah. Dan kalau kita mau datang kepada Yesus yang kita tahu dia layak disembah. Dia layak kita lakukan sesuatu bagi dia. Maka hari-hari ini apapun keberadaan hidup. Engkau yang tidak berdaya, bahkan mungkin engkau yang sudah diberkati. Kalau kita mau datang lagi mencari Tuhan dengan cara yang benar. Dia akan menolong, mengangkat saya dan saudara. Jangan pernah gengsi dengan Tuhan. Gak usah gengsi. Justru pada saat kita merendahkan diri kita, maka pada saat itu Allah akan meninggikan diri kita di hadapannya. Justru pada saat kita menyombongkan diri kita, merasa kita paling hebat, kita paling luar biasa. Di situ Allah akan memukul saya dan saudara. Dan kita tidak bisa merasakan lagi pertolongan Tuhan. Sehingga mengakhiri renungan firman Tuhan saya. Saya ingin menantang Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana cara kita datang kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah menyiapkan sesuatu? Simon juga menyiapkan sesuatu. Tetapi sangat disayangkan hatinya tidak tertuju kepada Yesus. Tetapi perempuan ini menyiapkan hati, menyiapkan segala sesuatu. Dan dia tahu bahwa Bapaknya pasti, yaitu Yesus pasti akan disenangkan. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara mungkin kecewa. Tapi saya ingin katakan, ayo kita cari Tuhan. Amin. Kita cari Tuhan dengan cara yang benar. Cari Tuhan dengan cara yang benar. Cari Tuhan dengan cara yang baik. Berikan hidupmu. Saya ingin katakan kepada kita semua. Mungkin kita tidak bisa memberikan harta yang cukup banyak. Tetapi Alkitab mengatakan wanita ini masih bisa memberikan hati melalui air mata yang dia berikan. Berapa? Kalau saya tanya Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati, kapan air matamu tercurah bagi Tuhan? Sebagai mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau baik. Engkau mengasihi saya, hidup saya diberkati oleh Tuhan. Saya ingin melakukan sesuatu lagi bagi Tuhan. Adakah engkau masih menangis lagi, tercurah air matamu bagi Tuhan? Saya ingin katakan, kita belajar menangis lagi di hadapan Tuhan. Gak usah malu, siapapun gak usah malu. Nangis teriak, Tuhan ini aku butuh Engkau. Tuhan ini aku tahu segala sesuatu aku miliki itu datang daripada Tuhan. Maka Tuhan akan menceritakan kepada orang lain. Orang kayak gini luar biasa loh. Dia berdosa, dia mau datang mengakui. Dia diberkati pun dia gak tinggi hati. Dia mau tetap merendahkan diri. Wow. Saya ingin katakan hari-hari ke depan kalau Yesus hadir dia akan berkata, wow, orang ini dahsyat ya. Saya ingin katakan juga pada jemaat Elohim ke depan tentunya Tuhan akan berkata, wow, jemaat-jemaat ini luar biasa. Di tengah-tengah pandemi seperti ini mereka tetap mencari aku. Mereka tetap setia, mereka tetap loyal, mereka tetap membagi kasih mereka. Wow. Tuhan akan memberkati. Sehingga hari ini saya ingin katakan, apapun keberadaan hidupmu, ayo di rumah kita masing-masing taruh lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Ada satu pujian mengenal Tuhan. Kita rindu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena kita tahu kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, maka tangan Tuhan pasti menyertai. Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, ayo berikan hatimu. Mungkin engkau harus melihat, membuka matamu melihat acara ini.
tetapi biar hatimu tertuju kepada Tuhan, maka Allah akan menyertai hidupmu. Apapun keperluanmu, apapun kebutuhanmu, percayalah malam ini, hari ini, minggu ini, Tuhan akan mengubah hidupmu. Tuhan akan melakukan sesuatu. Wanita ini hidupnya diubahkan dalam sekejap oleh Tuhan. Dan saya ingin katakan hari ini pun Allah sanggup mengubahkan hidup saya dan saudara. Orang bisa berkata sesuatu yang tidak baik, tetapi kalau Allah memberkati saya dan saudara, mereka tidak dapat menghalangi berkat Allah bagi saya dan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ayo kita nyanyikan lagu ini, pujian ini. Maka saya percaya hidup kita pasti akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati, satu waktu saya ketemu dengan seseorang. Secara finansial dia memiliki segala sesuatu, tetapi dia membutuhkan sesuatu yang lebih, dalam pengertian dia ingin mengenal seseorang. Dan Bapak Ibu tahu, di hadapan saya dia berkata, "Hani, kamu tahu, di koper itu duit semua." Saya bilang, "Oke, untuk apa?" "Saya bawa duit ini cuma saya pengen kenal orang saja. Saya nggak minta apa-apa, supaya saya pengen kenal dia saja." Saya bilang, "Banyak amat, cuma pengen kenal orang besar, kamu keluarkan duit. Kamu kan sudah besar, kamu sudah memiliki, kamu seorang pengusaha hebat." "Enggak, saya pengen dapat sesuatu lagi." Dia mengeluarkan sesuatu yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan gak nuntut banyak bagi saya dan saudara. Dia akan gak minta banyak bagi saya dan saudara. Tetapi apa yang dapat kita berikan bagi Tuhan hari ini? Apa yang kita dapat bawa bagi Tuhan pada hari ini? Apakah kita bisa bawa sesuatu bagi Allah kita? Supaya tergugah hati dia. Wow, ini sesuatu yang baik. Hari ini apa yang kita bawa kepada Allah kita? Mungkin kita bawa masalah kita. Baik, kita memang harus membawa masalah kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya ingin berkatakan kepada kita, ayo kita bawa hati kita. Kita bawa hidup kita yang paling berharga. Apa itu yang paling berharga? Ego kita itu yang paling berharga, kita merasa itu paling berharga. Kita nggak mau disentuh oleh orang lain. Kita bawa itu kepada Tuhan. Kita katakan, "Tuhan, aku mau direndahkan. Aku mau orang lain menganggap saya tidak baik. Yang penting Engkau menganggap saya pribadi yang layak diberkati oleh Tuhan. Gak apa-apa." Maka saya ingin katakan kepada kita hari ini, kita pasti akan dilawat oleh Tuhan. Kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya ayo kita nyanyikan pujian ini. Kita pandang wajah Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga kita akan terus mengasihi dan melayani Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Bila ku buka mataku
dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baik. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Cari Tuhan, kenal Dia secara pribadi. Haleluya, haleluya, amin Tuhan, amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, amin Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin berdoa. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara seperti wanita ini. Dia orang berdosa, dia gak berdaya, dia dikucilkan, tetapi dia mau datang. Bapak Ibu saudara-saudara, apapun kebutuhanmu hari ini, engkau lemah, engkau gak berdaya, engkau sakit, engkau mulai tergoncang imanmu. Tetapi kalau hari ini engkau mau datang dengan hati dan hidupmu kembali kepada Tuhan, mencari Yesus, maka saya berani pastikan hari ini pun Yesus akan menolong hidupmu. Yesus akan menjawab pergumulan hidup. Dia akan menjamah hidupmu. Dia akan meneguhkan hidupmu. Sehingga engkau yang ada di rumah, engkau gak usah takut untuk berteriak memanggil Yesus. Engkau gak usah takut tanganmu terangkat kepada Yesus, memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Gak usah malu, karena engkau mau melakukan ini dengan cara yang benar. Allah akan membela hidupmu. Allah akan menunjukkan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu bahwa engkau adalah pribadi yang layak diberkati dan akan menjadi berkat bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, bagi masyarakat yang ada di sekitarmu. Kalau hari-hari ini orang sementara mentertawakan pekerjaanmu, usahamu yang mengalami kemunduran. Tapi kalau hari ini kau mau datang kepada Tuhan, Allah sementara membuka sesuatu yang baru lagi bagi hidup. Sehingga hari ini, ayo kita angkat tangan kita. Buka matamu, dan mulai memandang Tuhan, memandang anugerah Tuhan. Dan mulai berkata, Tuhan, aku percaya, ini hidupku, aku mau serahkan kepada Tuhan. Angkat hatimu, angkat hidupmu, bawa itu kepada Tuhan. Kita sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory. Angkat hatimu, buka suaramu, berkatakan sesuatu yang baik. Berikan korban syukurmu kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan, supaya hidupmu akan bisa ada terobosan baru, ada pertolongan baru. Amin Tuhan, amin, 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 amin Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu. Tuhan akan menolong hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ayo jemaat Tuhan, cari Dia hari-hari ini. Cari Dia, cari Dia. Karena hanya di dalam Dia ada pegangan hidupmu. Di dalam Dia ada jawaban yang engkau sementara cari dalam hidupmu. Dia akan menolongmu. Dia akan membela hidupmu. Dia akan menyembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, Engkau melihat kami yang menyaksikan acara ini, ibadah ini. Hamba percaya dalam nama Yesus, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi waktu dan ruang. Hari ini kuasa-Mu hadir dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pribadi-pribadi kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka yang berada dalam kelemahan, mereka yang berada dalam keadaan yang sulit dalam hidup mereka, mereka tercampakkan, terbuang, terabaikan, dihina orang. Hari ini Tuhan, mereka sudah datang. Jamah mereka. Jadikan mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Jadikan mereka menjadi saluran berkat-Mu. Jadikan mereka menjadi bagian dalam keluarga-Mu yang senantiasa penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Hari ini ada sukacita lagi dalam hidup mereka. Hari ini mereka dapat mengangkat kepala mereka lagi. Karena mereka percaya hidup mereka sudah diubahkan oleh Tuhan. Mereka percaya ada masa depan Allah yang Allah sudah berikan dalam hidup mereka. Dan hamba percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka akan tetap kuat dan dapat menceritakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, bahwa Allah yang memberikan mereka hidup, Allah yang sudah memberkati mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka memberikan segala kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita tetap nyanyikan lagi pujian ini, dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada gembala sidang setempat. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang ku ada untuk mencari penyembuh. Ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus seperti perempuan itu. Haleluya, dengan membawa seluruh apa yang ada pada diri kami. Bukan membawa kebanggaan kami, bukan membawa prestasi kami, bukan membawa keberhasilan kami. Karena kami melihat Tuhan Yesus, bahwa perempuan ini berdosa dan ada banyak kehancuran dan kegagalan dalam kehidupannya. Tuhan, pada pagi hari ini pun Tuhan, kami datang kepadamu bukan karena kehebatan kami, kekayaan kami, ketenaran kami, tidak ada gunanya di hadapanmu. Tuhan, kami mau datang seperti perempuan ini Tuhan, dengan merendahkan diri, berdiri di belakang Engkau, mengedepankan Engkau, menyembah Engkau, dan memberikan satu hati yang hancur dan pecah di hadapan hadirat-Mu. Engkau menghargai Tuhan Yesus pemberian hati yang dipecahkan seperti minyak narwastu yang berbau harum, karena ada sesuatu yang dihancurkan di hadapan hadirat-Mu. Haleluya, segala kebanggaan, kedagingan kami, kekuatan dan kemanusiaan kami tiada berguna di hadapan-Mu.
Kami datang Tuhan Yesus. Kami datang sebagaimana kami ada. Mungkin ada banyak orang yang tidak berani datang kepadamu karena mereka merasa diri mereka orang berdosa. Siapakah mereka? Dan Tuhan akan menghukum mereka. Tapi kami boleh melihat Tuhan, haleluya, Engkau didatangi oleh perempuan berdosa dan Tuhan justru memulihkan dan memberkati perempuan ini yang datang dengan hati yang hancur. Tuhan, haleluya, siapapun kami yang datang pada pagi hari ini dengan segala Tuhan Yesus, bukan hanya mau mencari keuntungan Tuhan daripada Tuhan berkat-berkat, tetapi kami datang Tuhan Yesus. Kami memang perlu Engkau, tapi kami perlu pengampunan-Mu. Kami perlu Tuhan Yesus kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau ada mungkin 1-2 jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dan dia merasa takut datang kepada Tuhan karena dia merasa dia orang berdosa seperti perempuan ini. Bila contoh teladan perempuan ini yang datang Tuhan, walaupun dia tidak diundang, dia datang dan berdiri di belakang Tuhan. Dan Engkau ada melihat perempuan ini Tuhan, lawat setiap anak-Mu yang datang Tuhan Yesus. Mungkin mereka sudah berbuat dosa. Mereka datang mohon ampun Tuhan, pulihkan mereka. Tuhan selamatkan mereka, Tuhan sucikan mereka kembali. Dan mereka boleh terima Tuhan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan yang tidak ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih memberkati Tuhan Yesus hamba-Mu, Pendeta Hanis Supit yang sudah melayani Engkau, melayani kami semua dengan firman-Mu. Berkatilah pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan Tuhan yang dia tinggalkan ada di Bandar Lampung Tuhan. Tumbuh kembangkan, kirimkan jiwa-jiwa baru, dan biarlah Tuhan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui pelayanan ini. Terima kasih, berkati worship leaders, singers Tuhan, para pemain musik, tim digital kami yang megang kamera, yang mengatur LED sound, lighting Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan Yesus. Bahkan seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini yang datang Tuhan Yesus kepadamu dengan hati yang hancur dan pecah. Kami pulang dengan diberkati Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat rohani. Pun berkat jasmani pun Engkau tidak melupakan jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan daripada segala bahaya, berkati segala usaha pekerjaan mereka, dan biarlah mereka mencari dan mengejar Tuhan di masa-masa yang sukar sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Mari saudara angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah engkau menerima berkat daripada Allah Bapa, sumber segala berkat yang baik. Terimalah kasih karunia putranya Yesus Kristus dan penjagaan, penyertaan, perlindungan dan persekutuan Allah kuasa Roh Kudus ada dalam setiap rumah tanggamu. Dan berkat mana kami terima dengan iman di dalam nama, sebutkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Selamat.